Halo anak-anak, salam olahraga. Kembali lagi di pembelajaran kesukaan kita semua, Rumah Ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Ada istilah tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fatkur Rahman, biasa dipanggil Pak Fatkur. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Surabaya. Khususnya pembelajaran olahraga. Nah, pagi ini Pak Fatkur akan memberikan materi yang tidak asing bagi anak-anakku semua. Tapi sebelum masuk di materi, jangan lupa disiapkan pembelajaran untuk olahraga, yaitu sepatu, baju olahraga, alat tulis pastinya nanti untuk penugasan. Namun sebelum masuk ke situ, ada beberapa hal yang harus anak-anakku semua perhatikan. Di dalam olahraga harus ada pemanasan, di mana tujuan dari pemanasan yaitu untuk menghindari cedera-cedera atau hal-hal yang tidak diinginkan saat terjadinya atau saat proses pembelajaran. Dan tidak lupa doa, karena doa itu sangat penting di awal dan juga di akhir pembelajaran. Baik anak-anakku, sebelum masuk di materi, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, di masa pandemi ini Pak Fatkur selalu mengingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan, di mana ada 6M. M yang pertama yaitu memakai masker. Jadi anak-anakku diwajibkan ya untuk selalu memakai masker. Ya, itu sangat penting. Di M yang kedua yaitu mencuci tangan. Jadi rajin-rajinlah untuk mencuci tangan sehingga kuman-kuman atau bakteri, virus-virus itu bisa mati. Dan M yang ketiga yaitu menjaga jarak. Jadi teman-teman saat bertemu dengan teman-teman yang lain itu harus dijaga jaraknya. Jangan sampai bergerombol dan lain-lain ya. Tetap dipatuhi protokol kesehatannya. Di M yang keempat yaitu menjauhi kerumunan. Nah, ini sangat penting, di mana virus COVID itu bisa tertular yaitu dari sentuhan dan lain-lain. Jadi teman-teman saat ketemu dengan kerumunan itu harus dijauhi. Di M yang kelima yaitu menjauhi mobilitas atau mengurangi mobilitas. Kemudian M yang keenam yaitu menghindari makan bersama. Baik anak-anak, langsung saja Pak Fatkur akan menjelaskan materi untuk hari ini, yaitu pembelajaran atletik nomor lompat jauh. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu memiliki keterampilan pola gerak spesifik menggunakan lompat jauh. Yang kedua, memiliki pengetahuan tentang pola gerak spesifik menggunakan lompat jauh, memahami, mengenal konsep ruang dan waktu. Yang ketiga, yaitu lompat jauh yang sesuai dapat memberikan pengalaman belajar, kesempatan untuk menggunakan dan beradaptasi dengan keterampilan motorik. Yang keempat, yaitu memiliki sifat atau sikap seperti sportivitas, kerjasama, tanggung jawab, dan disiplin, dapat memahami budaya orang lain. Lompat jauh adalah salah satu cabang olahraga atletik di mana seseorang pelompat atau jumper harus memiliki beberapa keterampilan, khususnya untuk mengelola kecepatan, kekuatan, dan kecermatan. Untuk berlari dari titik start, melakukan tolakan atau lompatan sekuat mungkin dari titik lompat, melayang di udara, dan melakukan pendaratan sejauh-jauhnya dalam bak pasir tanpa melakukan kesalahan. Olahraga ini merupakan jenis olahraga yang mudah secara teori, namun sulit jika dipraktekkan karena dalam hal ini kecermatan dan perhitungan seseorang jumper menjadi hal yang sangat penting selain kekuatan yang harus ia miliki. Seseorang jumper harus bisa memperhitungkan langkah ketika berlari, memperhitungkan kecepatan, dan memperhitungkan kapan ia harus melakukan lompatan tanpa harus melewati batas lompatan. Gerak spesifik lompat jauh ada 4. Yang pertama, gerak spesifik awalan. Yang kedua, gerak spesifik tumpuan. Yang ketiga, gerak spesifik saat di udara. Yang keempat, gerak spesifik mendarat. Pak Fatkur akan menjelaskan gerak spesifik awalan, di mana ini adalah gerak awal dari seorang jumper.
Awalan dilakukan dengan jarak kurang lebih 30-40 meter. Dilakukan dengan lari perlahan-lahan, kemudian temponya dipercepat. Setelah itu di jarak kurang lebih 10 meter dari balok tumpu, kecepatannya harus maksimal. Jadi anak-anakku ketika saat berlari dengan awalan temponya pelan, kemudian saat mendekati bak lompat kurang lebih jaraknya 10 meter, itu harus dipercepat lagi atau kecepatannya ditambah, ya. Langkah larinya dipercepat, diperhitungkan dengan menggunakan tumpuan nantinya. Itu adalah gerak spesifik awalan. Kemudian yang kedua yaitu gerak spesifik tumpuan. Nah, ini yang sangat penting ya anak-anakku, dimana gerak spesifik tumpuan itu harus menggunakan kaki terkuat, menolak sekuat-kuatnya pada papan tolakan dengan kaki yang terkuat. Nah, ini dari anak-anakku bisa menggunakan kaki kiri atau kaki kanan, dipilih sesuai dengan tolakan yang terkuat. Kemudian yang kedua, pada saat melakukan tolakan, kaki bagian pertama yang menyentuh balok tolak atau balok tumpu, nah itu sedikit ditekuk. Jadi saat menumpu menggunakan kaki terkuat itu sedikit ditekuk sehingga terjadinya lecutan gerak kaki, menghasilkan tolakan yang sangat bagus nantinya. Kemudian yang ketiga, kaki ayun diayunkan dari belakang melewati kaki tumpu. Itu adalah spesifik tumpuan di mana menggunakan kaki yang terkuat. Kemudian di gerak spesifik yang ketiga yaitu gerak spesifik saat di udara atau melayang di udara. Setelah kaki dilepas dari tolakan, kemudian melayang di udara sekitar 2,5 langkah dengan menendang kaki ke depan, ya seperti kayak berjalan di udara. Nah ini butuh latihan ya, cara langsung itu butuh proses intinya. Kemudian yang kedua, di langkah yang pertama tadi berakhir dengan kaki ayun berada di depan kaki penolak saat lepas dari tanah. Di langkah kedua berakhir dengan kaki tolak berada di depan. Kemudian pada setengah langkah terakhir kaki ayun bergabung dengan kaki tolak dengan kedua lengan diayun dari belakang ke depan untuk melakukan imbangan sikap berjalan. Kemudian gerak spesifik yang terakhir yaitu gerak spesifik mendarat. Nah ini yang istilahnya juga sangat-sangat penting dari 4 gerak spesifik tadi, di mana gerak spesifik saat mendarat atau saat melakukan pendaratan, kedua lutut harus ditekuk untuk mempertahankan berat badan ke depan. Baik Pak Nana, itu tadi penjelasan Pak Fatkur di segmen yang pertama. Nah seru kan? Nah nanti Pak Fatkur akan lanjut di segmen yang kedua, tetap di Rumah Ilmu. Kembali lagi di Rumah Ilmu. Baik anak-anak, di segmen yang kedua Pak Fatkur akan menjelaskan tentang lanjutan dari gerak spesifik yang tadi, di mana ada gerak spesifik awalan, tumpuan atau tolakan, saat di udara, dan yang keempat yaitu mendarat. Nah, di gerak spesifik mendarat ini anak-anakku harus benar-benar dicermati ya. Saat melakukan pendaratan, kedua lutut harus ditekuk ya untuk mempertahankan berat badan ke depan. Kemudian kedua kaki mendarat di bak pasir secara bersamaan ya. Ingat bersamaan. Berat badan dipertahankan agar tidak jauh ke belakang. Nah, dari penjelasan ini dapat disimpulkan ketika saat melakukan pendaratan itu harus dengan posisi seimbang, di mana kaki, tangan ya, ini yang paling sering terjadi kesalahan ketika pendaratan, tangan itu nantinya ditumpu di belakang. Nah itu jangan sampai. Kenapa Pak kok bisa seperti itu? Nah ketika tangan nanti ditumpu di belakang, pengukuran dari tolakan itu dilakukan di pendaratan terakhir, yaitu di tangan. Nah, jangan sampai ketika bertumpu itu menggunakan tangan, tenang.
harus kakinya bersamaan. Itu adalah 4 gerak spesifik di lompat jauh. Tentunya anak-anakku di buku juga pasti ada, jadi harus dibaca ya. Disambi untuk mempelajari materi-materi yang ada itu harus pandai-pandai membaca. Itu untuk gerak spesifik. Kemudian apakah ada gaya Pak Fatkur di lompat jauh? Pastinya ada. Di lompat jauh ada, ayo ada yang tahu ada berapa gaya? Ya, betul. Di lompat jauh ada 3 gaya. Yang pertama yaitu gaya jongkok atau ortodoks. Yang kedua gaya menggantung atau skipper. Yang ketiga gaya berjalan di udara atau walking in the air ya. Nah, ketiga gaya itu pastinya teman-teman di rumah juga harus membaca ya, bagaimana cara melakukan gaya jongkok, gaya menggantung, dan berjalan di udara. Yang pertama yaitu gaya jongkok. Di sini Pak Fatkur akan menjelaskan sekilas ya. Gaya yang sering dilakukan ketika badan melayang di udara. Ini berfungsi untuk agar kamu bisa memperoleh kecepatan maksimum ketika ingin melompat. Di saat tolakan, kita biasanya menggunakan kaki yang terkuat. Ya, ini tadi yang di tumpuan ya. Nah, di saat kita sudah mulai melayang, maka mulai ditekuk lutut ke atas. Di saat akan mendarat, awali dengan tumit kaki yang sedikit ditekuk. Itu adalah gaya jongkok. Kemudian gaya yang kedua yaitu gaya menggantung. Gaya lompat jauh ini tidak mengubah kecepatan ketika kaki akan bertumpu pada papan tolakan. Dan cara melakukannya dengan cara badan tegap. Kemudian gerakan kaki diayunkan ke belakang dan ke depan bersamaan dengan kedua lengan saat akan melakukan pendaratan. Kedua kaki diluruskan ke depan dan kedua tumit mendarat lebih dahulu. Ya, ini adalah gaya menggantung. Kemudian di gaya yang ketiga yaitu ada gaya berjalan di udara. Gaya ini cukup populer karena biasa digunakan oleh para atlet. Sebutan kerennya yaitu walking in the air, berjalan di udara. Cara melakukan gaya ini yaitu sebelum melakukan tolakan, pinggang sedikit diturunkan, paha dan kaki diayunkan secara bebas. Luruskan lutut, sendi, mata kaki, dan pinggang ketika melakukan tolakan. Kemudian ketika melayang di udara, berjalanlah seperti saat berjalan di tanah. Sudah ada bayangan kan? Berjalan di udara. Ketika akan mendarat, lengan dan tubuh ditarik ke depan dan di bawah serta kaki diulurkan sesaat. Teknik ini hampir mirip dengan teknik menggantung di udara yang ada tadi di gerak spesifik ketiga ya, di udara. Nah, itu adalah 3 gaya di dalam nomor lompat jauh, atletik lompat jauh. Baik anak-anak, untuk lebih jelasnya mari kita saksikan video lompat jauh, nomor atletik lompat jauh. Check it out.
Bagaimana anak-anak? Mudah bukan melakukan gerakan lompat jauh? Ada 4 gerakan spesifik dan juga 3 gaya yang di dalam lompat jauh. Oke? Baik anak-anakku, jangan kemana-mana. Nanti Pak Fatkur akan kembali lagi di segmen ketiga, yaitu penugasan. Tetap di Rumah Ilmu. Baik anak-anak, kembali lagi di Rumah Ilmu. Di segmen yang pertama, Pak Fatkur sudah menjelaskan tentang pengertian dari lompat jauh. Kemudian ada 4 gerak spesifik. Ada awalan, tolakan, saat di udara, dan juga mendarat. Kemudian ada 3 gaya ya. 3 gaya. Jadi anak-anakku di rumah bisa membuka di YouTube atau dimanapun tentang 3 gaya tadi. Langsung saja di segmen yang ketiga ini Pak Fatkur akan masuk di penugasan. Sebelum masuk ke penugasan, disiapkan alat tulisnya dan buku catatan. Langsung saja ya, Pak Fatkur akan masuk di soal yang pertama. Dari gambar di atas merupakan ciri dari gaya lompat jauh, yaitu A. Menggantung, B. Jongkok, C. Berjalan di udara, dan D. Bebas. 10 detik ya, Pak Fatkur akan memberikan waktu 10 detik untuk satu soalnya. Bisa dimulai dari sekarang. Baik anak-anak, lanjut di soal yang nomor 2. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1. Gaya lompat jauh dapat dilihat pada saat melayang di udara. Yang kedua, gaya lompat jauh dapat dilihat saat awalan. Yang ketiga, pendaratan lompat jauh menggunakan kedua kaki. Yang keempat, tolakan lompat jauh menggunakan 2 kaki. Pernyataan tentang lompat jauh di atas yang benar adalah A. 1 dan 3, B. 1 dan 4, C. 2 dan 3, D. 2 dan 4. 10 detik dari sekarang. Oke, lanjut di soal yang nomor 3. Andri adalah anak SMP yang mengikuti pertandingan lompat jauh. Pada saat tiba gilirannya, Andri sudah siap untuk melakukan awalan. Ketika Andri berlari dan sudah mencapai papan tolakan, Andri melayang di udara dengan posisi dada dibusungkan ke depan. Kedua tangan diangkat ke atas sedangkan kedua kaki ditekuk ke belakang. Gaya yang dilakukan Andri adalah A. Menggantung, B. Jongkok, C. Berjalan di udara, dan D. Bebas. 10 detik dari sekarang. Oke, lanjut ke soal yang nomor 4. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. Yang pertama, setelah tolakan, melayang di udara dengan melakukan 2,5 langkah. Yang kedua, langkah ke-1 berakhir dengan kaki ayun dalam posisi depan dan kaki tolak saat lepas dari tanah. Yang ketiga, pada langkah kedua berakhir dengan kaki tolak dalam posisi di depan dan kaki ayun di belakang. Yang keempat, kemudian pada setengah langkah terakhir kaki ayun bergabung dengan kaki tolak untuk mendarat. Tahapan lompat di atas merupakan tahapan melakukan gerak lompat jauh gaya A. Jongkok, B. Menggantung, C. Berjalan di udara, dan D. Bebas. 10 detik dari sekarang. Baik anak-anak, lanjut di soal yang nomor 5. Dari gambar di atas merupakan tahapan gerak yang A. Awalan, B. Tolakan, C. Melayang, dan D. Mendarat. 10 detik dari sekarang. Baik anak-anak, lanjut di soal yang nomor 6. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut.
Yang pertama, dipanggil 3 menit sebelum melompat. Yang kedua, menumpu dengan 2 kaki. Yang ketiga, kembali ke arah awalan setelah melompat. Yang keempat, ketika dipanggil langsung melompat. Hal-hal yang menyebabkan atlet lompat jauh didiskualifikasi dalam pertandingan ditunjukkan nomor A 1, 2, dan 3, B 1, 3, dan 4, C 1, 2, dan 4, D 2, 3, dan 4. 10 detik dari sekarang. Oke anak-anak, lanjut di soal yang nomor 7. Dalam perlombaan lompat jauh, pasti ada juri dan wasit sebagai alat perlengkapannya. Wasit dan juri mempunyai tugas masing-masing sesuai ketentuannya. Mengawasi tiap peserta yang tepat akan melakukan lompatan dalam kompetisi lompat jauh adalah tugas dari A. Juri hakim, B. Juri pencatat, C. Wasit 1, D. Wasit 2. 10 detik dari sekarang. Baik anak-anak, lanjut ke soal yang nomor 8. Prinsip utama ketika mengambil awalan dalam lompat jauh adalah A. Awalan mulai start hingga akhir tetap. B. Awalan pelan-pelan agar tepat pada papan tumpuan. C. Awalan pelan makin dipercepat mendekati papan tumpu. D. Awalan pelan, cepat, pelan, dan cepat. 10 detik dari sekarang. Oke, masuk di soal yang nomor 9. Awalan lompat jauh bertujuan untuk mendapatkan A. Kecepatan, B. Ketahanan, C. Ketinggian, dan D. Kelunturan. 10 detik dari sekarang. Oke anak-anak, soal yang terakhir, soal nomor 10. Tujuan utama lompat jauh adalah A. Mencapai lompatan yang sejauh-jauhnya, B. Mencapai lompatan yang setinggi-tingginya, C. Menggunakan gaya menggantung yang sebaik-baiknya, D. Menggunakan pendaratan 2 kaki bersama-sama. 10 detik dari sekarang. Terima kasih anak-anak. Tugas untuk lompat jauh nanti difoto, kemudian dikirim ke guru mapel PJOK masing-masing. Sebelum Pak Fatkur mengakhiri untuk pertemuan hari ini, tak lupa Pak Fatkur selalu mengingatkan untuk protokol kesehatan yang 6M tadi. Ada mencuci tangan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, ya, menjauhi kerumunan, menghindari mobilitas, kemudian menghindari makan bersama. Baik anak-anak, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap di Rumah Ilmu, saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Dadah.